Masalah pengotoran udara sudah lama menjadi masalah kesehatan pada masyarakat, terutama di negara-negara industri yang banyak memiliki pabrik dan kendaraan bermotor termasuk di Indonesia. Telah diketahui bahwa udara merupakan zat yang paling penting setelah air dan memberikan kehidupan di permukaan bumi ini. Sumber polusi udara yang utama selama ini berasal dari transportasi, di mana hampir 60% dari polutan yang dihasilkan terdiri dari karbon monoksida dan sekitar 15% terdiri dari hidrokarbon. Polutan yang utama ini adalah karbon monoksida yang mencapai hampir setengahnya dari seluruh polusi udara yang ada di dunia. Oleh sebab itu, perlu adanya pengkajian mengenai pencemaran udara oleh karbon monoksida, sehingga dapat terjadinya stabilitas dalam kehidupan dengan baik. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan karbon monoksida. Karbon monoksida ini memiliki rumus kimia CO. Karbon monoksida termasuk ke dalam gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Karbon monoksida ini terdiri dari satu atom C yang secara kovalen berikatan dengan satu atom O. Adapun menurut Fardias tahun 2008 menjelaskan bahwa polutan udara primer yaitu polutan yang mencakup 90% dari jumlah polutan udara seluruhnya. Polutan ini terdiri dari karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrokarbon, sulfur dioksida, dan partikel. Dan dapat dilihat, ini adalah berbagai contoh penyebab adanya CO atau karbon monoksida di bumi, yaitu ada karena asap pabrik, asap pembakaran kayu atau sampah, asap kendaraan, asap pembakaran dari cerobong asap, dan asap rokok. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak karbon monoksida. Terdapat dua dampak karbon monoksida yang kami bahas. Yang pertama, dampak pada kesehatan manusia, dan yang kedua, dampak pada lingkungan. Dampak karbon monoksida bagi kesehatan manusia, yaitu sesak nafas, gangguan pada janin untuk ibu hamil, pingsan, gangguan jantung dan paru-paru, bahkan sampai bisa mengakibatkan kematian. Dampak karbon monoksida bagi lingkungan. Yang pertama, pencemaran udara. Dampak yang utama adalah penurunan kualitas udara, sehingga berdampak bagi seluruh lapisan makhluk hidup. Semakin banyak kendaraan dan alat-alat industri yang mengeluarkan gas yang mencemarkan lingkungan, maka akan semakin parah pula pencemaran udara yang terjadi. Yang kedua, meningkatkan efek rumah kaca. Konsentrasi karbon monoksida berlebih di atmosfer dapat meningkatkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh keberadaan karbon monoksida, karbon dioksida, klorofluorokarbon, metana, ozon, dan nitrogen dioksida di lapisan troposfer yang menyerap radiasi panas matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Akibatnya, panas terperangkap dalam lapisan troposfer dan mengakibatkan fenomena global. Pemanasan global sendiri akan berakibat pada pencairan di kutub, perubahan iklim regional dan global, bahkan sampai perubahan siklus hidup flora dan fauna. Bagi tumbuhan, kadar karbon monoksida 100 ppm pengaruhnya terhambat tidak ada khususnya tumbuhan tingkat tinggi. Kadar karbon monoksida 200 ppm dengan waktu kontak 24 jam dapat mempengaruhi kemampuan fiksasi nitrogen oleh bakteri bebas, terutama yang terdapat pada akar tumbuhan. Sedangkan bagi hewan, dampak dari karbon monoksida yang berlebihan menghambat kerusakan yang terjadi pada manusia dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya adalah studi kasus. Pada kesempatan ini, untuk studi kasus pencemaran udara oleh karbon monoksida, kami mengambil dua studi kasus. Yang pertama yaitu pencemar udara polutan karbon monoksida di Terminal Malangkari, Kota Makassar, dan yang kedua,
Pencemar udara polutan karbon monoksida di sekitar Jalan Pemuda akibat kegiatan Car Free Day Kota Semarang. Untuk studi kasus yang pertama, salah satu lokasi yang dinilai rawan pencemaran udara adalah di terminal bus atau angkutan kota. Alasannya, karena di tempat ini digunakan oleh jutaan penumpang yang dimana kendaraan-kendaraan di dalamnya menghasilkan dampak asap yang beracun setiap harinya. Dan salah satu yang menjadi tinjauan yaitu pada Terminal Malangkari, Kota Makassar. Untuk mengetahui seberapa besar polutannya, sampel udara ambien diukur melalui 2 tahap pengukuran, yaitu saat awal pekan dan saat akhir pekan. Dengan rentan waktu 1 jam pengukuran untuk melihat konsentrasi karbon monoksida. Kemudian, pengukuran dilakukan di 8 titik pada wilayah Terminal Malangkari. Dan setelah melakukan pengukuran, berdasarkan hasil perhitungan dan data pengambilan sampel, nilai indeks pencemaran udara polutan karbon monoksida di Terminal Malangkari Kota Makassar menunjukkan hasil sebesar 2193,84, di mana nilai tersebut dikategorikan sangat berbahaya bagi setiap makhluk hidup yang menghirupnya. Dan untuk studi kasus yang kedua yaitu pencemar udara polutan karbon monoksida di sekitar Jalan Pemuda akibat kegiatan Car Free Day di Kota Semarang. Pada awalnya, di Jalan Pemuda ini diberlakukan kegiatan Car Free Day untuk mengurangi dampak pencemaran di udara di kota tersebut. Namun, karena kegiatan tersebut dilakukan, maka otomatis akan ada suatu wilayah yang akan ditutup dan berujung dengan membukanya jalan alternatif sebagai jalan yang akan dilalui oleh pengendara yang tidak dapat melintasi di kawasan Car Free Day tersebut. Karena kebijakan tersebut dilakukan dan menimbulkan dan akhirnya kendaraan yang tiba-tiba meningkat di area jalan alternatif menyebabkan konsentrasi karbon monoksida meningkat. Alasannya karena emisi karbon monoksida yang dihasilkan dari kendaraan bermotor tersebut, yang kemudian menyebabkan terjadinya pencemaran udara di daerah tersebut. Baik, selanjutnya adalah penyelesaian dan solusi dari studi kasus yang telah kita bahas sebelumnya. Baik, studi kasus yang pertama adalah pencemar udara polutan karbon monoksida di Terminal Malangkari Kota Makassar. Nah, karena tempatnya di terminal, maka biasanya tuh banyak banget kendaraan ya, yang kalian udah ketahuin. Dimana untuk penelitiannya sendiri, ini dibagi menjadi 2, awal pekan dan akhir pekan. Untuk awal pekannya, itu biasanya di hari Senin sampai Rabu, sedangkan di akhir pekan, itu di hari Kamis sampai Sabtu. Semua dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari, baik pagi, siang, maupun sore, dalam waktu rentang sekitar 1 jam pengukuran untuk melihat konsentrasi dari karbon monoksidanya. Selain menganalisis di waktu, maka dianalisis juga di tempatnya nih. Ada 8 titik yang dianalisis. Pertama, itu dianalisis di pintu gerbang masuknya, kemudian dianalisis di 1 titik di pintu keluar dari gerbangnya, kemudian 4 titik pada area parkir angkutan umum, dan yang kedua adalah 2 titiknya pada halte bus atau antar kotanya. Sudah dijelaskan juga berdasarkan hasil perhitungan dan pengambilan sampel dari data ISPO, polutan karbon monoksida di Terminal Malangkari Kota Makassar ini sebesar 2193,84 yang termasuk kategori dari yang berbahaya gitu bagi setiap makhluk hidup yang menghirupnya. Mungkin bisa dilihat itu adalah salah satu contoh dari bentuk ISPO gitu, di mana salah satu bentuk ISPO ini jika sudah sangat tinggi maka dia akan berwarna merah. Nah, itu ada kategori di mana jenis-jenis tingkatan dari ISPO-nya sendiri. Biasanya itu yang terdapat dalam balai-balai kota di kota-kota besar. Pencemaran udara polutan karbon monoksida di sekitar Jalan Pemuda akibat kegiatan Car Free Day Kota Semarang yang bertempatan di Kota Semarang di sepanjang ruas Jalan Pemuda mulai dari Tugu Muda sampai dengan Paragon City. Permasalahannya yaitu pencemaran udara yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor
menghasilkan emisi CO, HC, NOx, serta menghasilkan partikulat dan SO2 yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Kegiatan Car Free Day yang tadinya merupakan hari bebas kendaraan bermotor untuk mengurangi pencemaran udara menjadi tempat wisata yang ramai dikunjungi, dan untuk mencapai ke lokasi tersebut, masyarakat menggunakan kendaraan bermotor sehingga terjadinya peningkatan pencemaran udara di sekitar area kegiatan. Waktunya yaitu saat mulainya aktivitas di daerah perkotaan. Saat ini di perkotaan tiada henti adanya aktivitas kendaraan dari pagi sampai dengan pagi lagi. Dampak yang dihasilkan yaitu dampak terhadap kesehatan pernapasan seperti paru-paru dan tuberkulosis. Ini adalah beberapa hasil dari penelitian disimpulkan pada kasus di Kota Semarang. Lalu ada metode analisis. Metode menganalisisnya dengan cara memisahkan sampel CO dengan pengotor lainnya. Setelah sampel bebas dari CO2, diabsorpsi menggunakan CuCl. Selain itu, adapun metode lain yang digunakan adalah GC atau gas kromatografi dan elektrometri. Absorpsi memanfaatkan sinar analit yang dapat berinteraksi dengan partikel penjerat. Kemudian udara dilarikan masuk ke dalam penjerat. Selanjutnya elektrometri. Metode yang dapat digunakan adalah potensiometri, konduktometri, voltametri, dan coulometri. Sampel dapat diukur langsung, misalnya CO2, ataupun direaksikan terlebih dahulu dengan pereaksi khusus. Dan itu dapat dilihat contoh alat dari elektrometri. Untuk itu, dari hasil diskusi kami, penyelesaian umum yang dapat digunakan yang pertama, bahan bakar organik bagi kendaraan. Yang kedua, reboisasi dan penghijauan di pusat kota dan terminal. Yang ketiga, membuat sistem pembakaran mesin kendaraan yang ramah lingkungan. Yang keempat, pembatasan pembangunan di seluruh daerah. Dan yang terakhir, pembatasan produksi kendaraan dan lebih menggunakan angkutan umum. Berikut adalah beberapa bahan bakar organik bagi kendaraan yang dapat digunakan. Berikut adalah contoh dari sistem pembakaran mesin kendaraan yang ramah lingkungan. Perkenalkan, nama saya Aditya Eka Yustika. NIM saya 1182789. Saya dari Prodi Kimia. Baik, perkenalkan, nama saya Deborah Silalahi dengan NIM 1182784 dari Prodi Kimia. Baik, perkenalkan, nama saya Evita Sari dengan NIM 118270086 dari Prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Nursa Fitriani dengan NIM 1182785 dari Prodi Kimia. Saya Sri Kurniastuti dengan NIM 118270087 dan juga saya dari Prodi Kimia.